Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, kajian tazkiyah kita siang hari ini kita ingin bahas tentang siapakah kita dalam pandangan syaitan. Kira-kira siapa Bapak Ibu? Musuh atau kawan? Ini nanti ada kaitannya dengan soal keniscayaan syukur dalam hidup. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa salah satu cara untuk menjadikan apapun sebagai kebaikan dalam hidup kita adalah syukur. Nah, tapi ini semua sangat tergantung pada bagaimana syaitan memandang kita. Ya, meskipun syaitan memandang kita itu ya seperti kita memandang syaitan. Jadi kadang tanpa disadari manusia itu pandang-pandangan sama syaitan. Ini ketika punya pandangan yang sama, syaitan memandang manusia dan manusia memandang syaitan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk apa sih syaitan diciptakan? Tidak ada jawaban kecuali syaitan diciptakan untuk manusia agar menjadi musuh. Jadi itulah tujuan syaitan diciptakan. Punya musuh. Jadi memang punya musuh itu bagian dari tabiat hidup. Jadi kalau kita kok dimusuhi, ada yang memusuhi, sekali lagi itu tabiat hidup. Ada yang memusuhi. Nah, cuma dalam soal musuh memusuhi ini, nah ini yang kita harus memahami. Kalaulah syaitan diciptakan untuk menjadi musuh manusia, maka sebenarnya musuh manusia yang sesungguhnya itu siapa? Syaitan. Syaitan. Musuh yang sesungguhnya bagi orang yang beriman adalah syaitan. Nah, kalau musuh yang sesungguhnya bagi orang yang beriman itu syaitan, mungkinkah ada orang yang memusuhi sesama mukmin? Kalau ada yang memusuhi sesama mukmin, berarti yang memusuhi itu siapa? Ya, temannya syaitan ya. Karena hanya syaitan yang memusuhi orang yang beriman. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat yang ke-6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Jadi Allah sendiri yang memaklumatkan bahwa sesungguhnya syaitan bagi kalian itu musuh, maka fattakhidhuhu aduwwa, jadikan dia musuh bagimu. Jadikan dia musuh bagimu. Nah, maka logikanya kalau kita diperintah memusuhi syaitan, maka syaitan juga akan memandang kita sebagai musuh. Sebagai musuh. Karena apalah artinya ada orang lantang mengatakan bahwa syaitan itu musuh yang nyata bagi kami. Tapi syaitannya ketawa. Allah bilang syaitan musuh. Padahal kata syaitan, saya merasa tidak musuhan kok sama orang ini. Saya merasa ini sahabat saya. Kenapa syaitan punya pandangan begitu? Karena ternyata orang yang bilang memusuhi syaitan, dia musuhan dengan sesama orang yang beriman. Padahal yang tadi saya katakan bahwa
Bagi orang yang beriman, syaitan itu musuh yang nyata. Nah, sehingga orang yang beriman tidak akan memusuhi sesama mukmin. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu satu pertanyaan tersendiri bagi kita, apakah syaitan juga memandang kita sebagai musuhnya, atau kita sudah dianggap kawan dekatnya yang selalu menuruti apa maunya. Iya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang membuat kita jadi ingin tahu apa sih sebenarnya yang dimaui oleh syaitan atas manusia. Apa yang dimaui oleh syaitan atas diri manusia, yang kalau seandainya apa yang dimaui syaitan ini terwujud, itu sudah cukup bagi syaitan. Ya, sudah cukup bagi syaitan. Ternyata hadirin hadirah yang dirahmati Allah, yang dimaui oleh syaitan itu bisa jadi di luar ekspektasi kita. Sederhana sebenarnya apa yang dimaui oleh syaitan, tapi dari sesuatu yang sederhana ini justru menimbulkan akibat-akibat yang tidak sederhana. Kita mungkin menganggap ternyata target syaitan itu sepele, padahal sebenarnya ini target yang gak sepele, gak main-main, terutama dari sisi akibatnya. Nah, apa yang dimaui oleh syaitan, Allah menyampaikan berita tentang apa yang dimaui oleh syaitan pada diri manusia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Syaitan itu ternyata mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Terus target mereka apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Jadi ini ungkapan iblis, syaitan langsung kepada Allah. Tsumma la'atiyannahum, sungguh ya Allah akan aku datangi mereka dari depan, belakang, kanan dan kiri. Wala tajidu aktsarahum, engkau ya Allah tidak akan jumpai aktsarahum, sebagian besar mereka, tidak akan kau jumpai sebagian besar mereka itu syakirina, orang-orang yang bersyukur. Dari sini Bapak Ibu, kita bisa memahami target syaitan itu membuat kita tidak bersyukur. Sepertinya sepele ya, tapi kalau kita lihat ini tidak sepele. Sekaligus apa yang dikatakan oleh iblis ini sebenarnya berita gembira bagi kita. Terutama bagi orang-orang yang sadar bahwa hidup ini adalah perlawanan melawan syaitan. Dalam sebuah perlawanan, yang penting apa Bapak Ibu? Yang penting kan ada senjata. Bayangkan musuh punya senjata, kita nggak punya senjata. Udah kebayang. Nah, ayat ini sekaligus memberitahukan kepada kita ada senjata yang sangat ditakuti oleh syaitan. Apa itu? Nah, ini yang kita bahas. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Jadi kalau berdasar zahir ayat ini, kalau seandainya ada manusia yang tidak lagi mau bersyukur, itu sama dengan apa? Dia telah menyerahkan dirinya untuk menjadi mainan syaitan. Karena memang inilah target dari syaitan. Ketika manusia tidak lagi mau bersyukur. Karena itu kita katakan bahwa bersyukur itu adalah keniscayaan kalau pengen selamat dari syaitan. Nah, kenapa targetnya syukur? Karena ini nanti akan kita lihat ya Bapak Ibu, saat manusia sudah tidak lagi mau bersyukur, akan membuat siapapun selalu mengeluh. Ya, selalu mengeluh. Dan mengeluh itu selama ini kita anggap perkara biasa atau luar biasa? Biasa ya. Iya, biasa.
Padahal bagi orang-orang yang mencermatinya dengan ilmu, mengeluh itu udah lampu kuning. Itu warning bahaya. Kenapa warning bahaya? Sebab ini akibatnya Bapak Ibu, mengeluh adalah pintu bagi masuknya rasa tidak ridha dengan takdir. Jadi kalau orang sudah mengeluh, maka akan timbullah rasa tidak ridha dengan takdir. Nah, padahal orang kalau sudah tidak ridha dengan takdir, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah penghalang untuk melihat kebaikan di balik apapun. Karena itu kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada logika-logika janggal, logika aneh, bahkan logika absurd yang ada pada diri manusia, tetapi logika yang sebenarnya janggal ini sudah tidak lagi dianggap janggal. Logika aneh tapi dianggap sudah tidak aneh, padahal kalau kita perhatikan, kita cermati, ini aneh. Dan itu bermula karena tidak ridha. Tidak ridha. Sebagai contoh, saya kemarin dapat pertanyaan begini. Karena kalau orang mengeluh kan tandanya sulit untuk syukur. Jadi pertanyaannya begini, Ustaz, gimana caranya saya bisa ikhlas? Bagaimana caranya saya bisa ikhlas ketika saya dizalimi, ditipu, dicurangi? Gimana caranya saya bisa ikhlas? Itu sebenarnya pertanyaan yang perlu diajukan nggak? Sebenarnya nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Kalaulah kemudian kita coba balikkan, betul Pak, Bapak pengen jadi orang ikhlas? Iya. Jadi ceritanya saya itu dicurangi, tapi saya kok pengen jadi orang ikhlas, tapi gimana caranya? Pertanyaannya sederhana, Pak. Kalau Bapak betul pengen jadi orang ikhlas, kapan Bapak punya kesempatan untuk jadi orang ikhlas? Jawabannya, ketika dicurangi. Betul? Ketika dicurangi berarti ada peluang untuk apa? Untuk ikhlas. Jadi logikanya kalau betul Bapak pengen jadi orang ikhlas, terus dicurangi, itu berkah atau masalah? Berkah kalau memang betul-betul pengen jadi orang ikhlas. Justru pertanyaan yang lazim harusnya apa? Ustaz, gimana caranya saya bisa ikhlas ketika saya tidak dizalimi? Itu baru pertanyaan itu yang susah dijawab. Tapi kalau gimana caranya saya biar ikhlas ketika dicurangi? Dicurangi itu kan kesempatan untuk ikhlas. Nah, sehingga kalau betul pengen menjadi orang yang ikhlas, dicurangi itu masalah atau berkah? Berkah. Tapi kenapa kemudian dianggap masalah? Jawabannya karena tidak ridha dicurangi. Karena tidak ridha dicurangi. Nah, setan membisiki manusia itu kata-kata yang membuat manusia tidak ridha. Dan sayangnya manusia kemudian tidak bersikap waspada ini, sehingga akhirnya mengeluh itu kayak sesuatu yang wajar. Padahal di situ jelas ada peran setan, karena memang setan tidak menginginkan manusia bersyukur. Karena logika yang logis apapun harusnya disyukuri. Bukan harusnya, pasti disyukuri. Pasti disyukuri. Jadi dalam hidup ini kita nggak punya kesempatan untuk tidak bersyukur. Apapun adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur. Nah, karena itu hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tadi kita sampaikan, setan triknya kan memberikan was-was. Nah, tidak ada cara melawan was-was setan kecuali dengan kekuatan syukur. Kecuali dengan kekuatan syukur. Jadi ini senjata
yang paling ampuh untuk mengalahkan setan. Ya. Nama senjatanya adalah syukur. Ya. Nah, tinggal kemudian, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena syukur itu adalah kekuatan untuk mengalahkan setan. Iya, syukur adalah kekuatan untuk mengalahkan setan. Berarti apa yang harus kita lakukan dengan syukur ini? Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah syukur dipakai. Ya, karena dia senjata. Ya, dia adalah kekuatan untuk melawan setan. Ya, maka sederhana, kalau memang syukur itu senjata melawan setan, caranya adalah dipakai. Ya, karena apa artinya bahwa senjata kalau nggak dipakai? Perang melawan musuh, ya, bawa pedang, tapi pedangnya disarungkan. Ya, atau kalau tentara ya bawa pistol, pistolnya dimasukkan ke dalam wadahnya, ya, disaku di samping, ya, tidak dipakai. Ya, musuh manapun tetap akan berani. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur ini akan mampu mengalahkan setan kalau syukur ini dipakai. Syukur ini dipakai. Nah, syukur dipakai berarti artinya apa? Dipakai. Kalau dipakai berarti menjadi pakai. Jadi kalau kita sudah menjadikan syukur itu sebagai pakaian hidup, kita ketemu dengan setan manapun, setan akan ketakutan. Dan bukankah ada figur-figur yang keberadaannya itu ditakuti oleh setan? Salah satunya yang saya mungkin pernah cerita, Umar bin Khattab. Ya, kata Nabi, ya Umar, tiadalah engkau berjalan di satu jalan kecuali setan akan menempuh jalan yang lain. Kenapa? Karena Umar bin Khattab sudah menjadikan syukur itu sebagai pakaian hidup beliau. Ya, menjadi pakaian hidup beliau. Ya, karena sebenarnya ya, yang ditakuti itu ya pakaiannya itu. Mirip-mirip seperti kita. Iya. Saya mungkin pernah sampaikan logika ini. Kalau seandainya kita malam-malam jalan, iya, bisa sendirian, bisa bareng yang lain. Pas lagi jalan, tiba-tiba dari depan kita lihat ada titik putih yang semakin lama semakin dekat, dan akhirnya kemudian ada di depan kita. Kalau sosoknya seperti ini, kita langsung gimana, Bapak Ibu? Langsung takut lah ya. Tapi belum sempat kita lari, ternyata ikatan di kepalanya itu lepas. Karena lepas akhirnya kemudian kelihatan wajah aslinya. Ketika kelihatan wajah aslinya, ternyata ini teman dekat, teman yang memang suka canda, suka ngerjain gitu. Jadi kita belum sempat lari, udah ketahuan siapa dia. Kita tetap takut atau ketawa? Oh, ketawa. Ngetawain dia kan. Ya, oh dia tadinya pengen nakut-nakutin kita tapi nggak berhasil. Oh, kita ketawain dia kan. Iya. Tapi kalau lagi agak sepaneng ya bisa jadi dijotos kan. Senengannya nakut-nakutin orang. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya yang kita takuti itu adalah pakaian. Nah, hal yang sama dengan setan. Setan itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat ketakutan melihat sosok yang kemana-mana mengenakan pakaian syukur. Ya. Jadi kita jadikan syukur ini sebagai pakaian hidup. Dan terus bagaimana caranya agar syukur menjadi pakaian, ya, pakaian hidup. Ya, agar syukur menjadi pakaian hidup kita. Ya. Nah, kemarin sudah kita sampaikan ya Bapak Ibu, kalau syukur itu adalah keniscayaan hidup bagi siapa? Bagi siapapun yang menjalani hidup ini dengan telinga, mata, akal dan hati yang terbuka. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di surat An-Nahl ayat 78.
Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Tapi Allah tidak ingin kita tumbuh dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah lanjutkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ya. Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, akal dan hati. Tujuannya la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, modal untuk mau bersyukur adalah ketika kita mau membuka telinga, mata, juga akal dan hati. Nah, kalau betul-betul kita buka, maka kita tahu bagaimana cara mengenakan pakaian syukur. Ada 3 yang harus kita lakukan. Ini akan membuat pakaian syukur itu terkenakan di dalam hidup kita, yang sekali lagi setan itu akan minimal merasa malas mendekati kita. Nggak suka mendekati orang-orang yang berpakaian syukur. Nah, ini langkah yang pertama. Menerima apapun dalam hidup kita sebagai kebaikan Allah. Tapi konsep ini hanya akan bisa kita terima kalau kita melihat, mendengar, tidak hanya dengan mata dan telinga yang terbuka, tapi juga dengan akal dan hati yang terbuka. Kita nanti akan menjadi orang yang menerima apapun dalam hidup kita sebagai kebaikan Allah. Nah, kalau menerima apapun sebagai kebaikan Allah, maka kita akan bersyukur. Tidak akan mengeluh, tidak akan kecewa. Sebagai contoh, sakit. Kalau kita melihat sakit dengan telinga, mata, akal, dan hati yang terbuka, maka kita akan menemukan sakit itu sebagai kebaikan Allah. Apa kebaikannya? Bukankah waktu kita sakit, Allah menghapus dosa-dosa kita? Nah, maka logikanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sakit, mengeluh atau bersyukur. Nah, ini yang tidak disukai oleh setan. Ini yang tidak disukai oleh setan. Karena kalau sudah bersyukur, maka apapun itu akan menjadi kebaikan. Apapun akan menjadi kebaikan. Tapi kalau nggak bersyukur, ya apapun, kalau tidak sia-sia yang menjadi keburukan. Waktu kita sakit, ada nggak orang yang sakit kemudian dia berobat? Berobat itu amal baik bukan? Bergantung dia berobat karena apa. Umumnya orang berobat itu karena apa? Terutama kalau sakit gigi, berobat karena apa? Biar hilang sakit giginya. Biar hilang sakit giginya. Berarti dia sakit gigi itu mengeluh atau bersyukur, ridho atau tidak ridho? Berarti dia berobat, mengobati sakit gigi, dasarnya adalah tidak ridho dengan sakit. Nah, karena dasarnya adalah tidak ridho dengan sakit, maka berobat itu jadi amal baik nggak bagi dia? Enggak. Iya. Tapi kalau seandainya kemudian kita ridho dengan sakit, terus kenapa berobat? Iya. Saya berobat ini bukan karena tidak ridho dengan sakit, tapi saya berobat ini agar saya kembali sehat. Karena dengan saya kembali sehat, saya bisa melakukan amal lebih banyak. Sehingga beda Bapak Ibu. Kalau orang yang berobat karena nggak tahan sakit, maka berobat itu untuk menghilangkan takdir sakit. Tapi kalau seandainya dia ridho, maka berobat itu dalam rangka mengubah takdir baik ke takdir yang lebih baik. Jadi ini yang pertama, menerima apapun dalam hidup kita sebagai kebaikan Allah. Jadi bersyukur atas apapun yang ada dalam hidup kita. Contoh sederhananya Bapak Ibu,
Kita kalau dihina orang, bayangkan kalau seandainya logikanya begini, ada orang yang kalau dihina itu suka memaafkan. Dihina suka memaafkan. Itu setan seneng gak dengan orang yang gampang memaafkan? Gak seneng kan? Gak suka. Nah karena gak suka, dibisiki, Pak, kalau dengan memaafkan terus begini, itu dia semakin ngelunjak. Iya, kalau cuma dimaafkan dia tidak akan berubah. Nanti akan dia semakin berani kepada Bapak. Kasih pelajaran. Iya, setan berbisik begitu. Karena dibisiki oleh setan, maka muncul apa? Marah kan? Iya. Sebelumnya nggak pernah marah karena nggak pernah dibisiki setan. Ini setan kok membisik gitu. Wah, memang ini orang kayaknya harus dimarahi. Betul-betul muncul keinginan marah. Nah, tapi ternyata orang yang bermasalah tidak dimarahi, tapi tetap dimaafkan. Ya, sebagaimana biasanya dia memaafkan. Bapak Ibu, sama nggak nilai kita memaafkan orang yang kita nggak marah dengan kita memaafkan orang yang sebenarnya saya marah? Kan nilainya beda. Lebih besar mana? Lebih besar ketika ada marah. Dan sehingga kalau seandainya setan berhasil membuat manusia yang dihina marah, tapi prakteknya memaafkan, itu mangkal gak setan? Tahu gini mendingan gak usah kita bisiki dia marah. Kalau kita gak bisiki dia marah, dia memaafkan kan nilainya gak seberapa. Bila dibanding dibisiki marah, kemudian pengen marah tapi gak jadi marah. Ya, maka sampai di sini kan kita bisa memahami bahwa syukur itu memang yang paling tidak disukai oleh iblis, oleh setan. Dan termasuk yang kedua, ya Bapak Ibu, menjadikan apapun sebagai kesempatan beramal baik. Ya, menjadikan apapun sebagai kesempatan beramal baik. Ya. Bapak Ibu, setan ngelihat ada orang yang rajin sekali baca Quran. Kan greget nih setan ngelihat ada orang terus menerus baca Quran. Akhirnya setan menargetkan orang ini. Ya, dibisikilah rasa malas. Nah, karena dibisiki rasa malas, tadinya semangat baca Quran menjadi nggak semangat ya. Ya. Tapi orang ini walaupun nggak semangat baca Quran karena memang sudah digoda, ditarget oleh iblis, oleh setan, ternyata dia tetap baca Quran. Dia tetap baca Quran. Nah, akibat tetap baca Quran walaupun dia sudah dibisiki malas, itu baca Qurannya pahalanya semakin banyak. Nah, sampai di sini kan kita bisa memahami kalau begitu sebenarnya keberadaan setan dihadirkan oleh Allah untuk menjadi musuh kita, itu untuk maksud baik atau maksud buruk bagi kita. Bayangkan, dibisiki malas baca Quran tetap baca Quran, dibisiki lagi lebih kuat untuk malas ternyata tetap baca Quran. Itulah lama-kelamaan setan akhirnya berpikir apa? Biarin aja deh, daripada kita bisiki dia tetap baca Quran menyebabkan pahalanya lebih banyak, mendingan gak usah kita bisiki, dapat pahala tapi gak seberapa. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling akhir adalah melakukan apapun sebagai wujud syukur semata kepada Allah. Inilah yang tadi sempat kita sampaikan nih. Jadi ternyata syukur itu memang gak boleh lepas dari kehidupan. Jadi ketika kita melakukan amal kebaikan itu ya semata-mata wujud matur nuwun, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada hitung-hitungan lain dari amal apapun kecuali hitung-hitungannya adalah ini syukur kepada Allah. Ya, ini syukur saya kepada Allah. Jadi tadi kita sholat zuhur. Ini semua adalah wujud syukur saya kepada Allah. Jadi nggak ada hitung-hitungan.
nggak ada hitung-hitungan dengan semua amal kebaikan. Hitung-hitungannya cuma satu, ini wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu sekalian, orang yang melakukan amal semata-mata wujud syukur, itu amalnya pasti punya nilai ibadah. Jadi ibadah itu pengertiannya adalah amal baik yang kita lakukan sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Amal baik yang kita lakukan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau seandainya ada orang yang melakukan amal kebaikan bukan sebagai wujud syukur, maka amal baiknya tetap amal baik tapi tidak ada nilai ibadah. Iya, nggak ada nilai ibadah kalau tidak ada dasar syukur dari amal kebaikan yang dilakukan. Iya. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan betapa memang hidup ini tidak boleh dilepaskan dari syukur. Syukur kita pakai dalam semua keadaan dan kesempatan hidup kita. Ini yang sekali lagi akan membuat syaitan punya pikiran percuma menggoda orang yang di dalam dirinya ada kekuatan syukur. Sedemikian kuatnya syaitan mangkal nggak kalau seandainya Bapak Ibu punya prinsip begini, syaitan itu harus saya syukuri. Saya bersyukur ada syaitan. Kenapa? Gara-gara ada syaitan yang menggoda saya, tapi saya tetap melakukan amal kebaikan, saya dapat pahala lebih banyak. Itu syaitan mangkal nggak kita bilang begitu? Oh, mangkal. Dan kalau kita pikirkan memang betul. Kita baca Quran antara malas dengan tidak malas, pahalanya lebih banyak waktu kapan? Malas. Dan yang membuat kita malas siapa? Syaitan. Berarti syaitan itu menguntungkan atau merugikan kita? Ya. Dan secara logika harusnya memang itu yang kita lakukan. Kalau seandainya ada pertandingan, kan pasti ada yang menang. Yang menang ini harusnya berterima kasih enggak? Kepada siapa? Kepada lawannya kan? Dan bayangkan betapa rasanya sangat sakit musuh ketika yang menang mengatakan terima kasih ya, tanpa Anda saya tidak akan mungkin jadi pemenang. Wow, itu menyakitkan enggak? Maka caranya mudah untuk membuat syaitan tersakiti. Syaitan, terima kasih ya, gara-gara engkau amal baik saya punya nilai ibadah. Gara-gara engkau amal baik saya pahalanya semakin banyak. Ya, teruslah engkau menggoda saya tetap akan melakukan amal kebaikan. Ya, ayo mau goda apa lagi? Semakin engkau kuat menggoda saya, semakin saya bersemangat untuk melakukan amal kebaikan. Karena semakin kuat engkau menggoda saya, pahala amal baik saya akan semakin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kamu mau menggoda apa lagi saya? Yang saya lakukan adalah amal kebaikan. Itu lama-kelamaan syaitan mencoret nama Bapak Ibu enggak? Coret itu nama. Daripada ya kan kebayang ya, udah syaitan udah mengalokasikan waktu, pikiran, dikira syaitan tidak buat strategi, mereka juga bikin strategi. Iya, tenaga, energi, mungkin juga biaya kali ya. Udah deh, orang kayak gini nih nggak usah aja deh. Ya biarin aja nih, yang satu ini udah masuk surga, ya udahlah masuk surga. Daripada kita terus menggoda, kita tersakiti oleh sikap-sikap istiqomah dan baiknya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur inilah yang kelak nanti akan menjadi senjata bagi kita untuk bisa melumpuhkan dan mengalahkan syaitan, sehingga kita terus saja punya prinsip apapun saya syukuri, dan bentuk kesyukuran kita adalah apapun saya jadikan sebagai kesempatan untuk melakukan amal kebaikan.
Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.